Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundakku. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kelas menantikan kami, guru tersayang. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah, kita masih bisa ketemu ya seperti biasanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita akan berdoa dan membacakan surat pendek. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Kepada anak-anak ibu silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah lumayanku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibumu. Indonesia bangsaku, Indonesia yang merdeka, merdeka, padamu negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu absen dulu ya. Apri ada? Ada. Alvin? Sakit. Cika? Lami? Gio? Ya, Zuliansa. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa pelajaran kita hari ini, Nak? Ya, minggu lalu kan sudah Ibu suruh kalian tolong dilihat tentang sholat. Kelompoknya sudah kita bentuk minggu lalu kan tentang sholat. Coba pelajaran kita minggu lalu tentang sholat ini kita lihat, coba terbagi sholatnya. Dilihat dari ini, hukum sholat ini apa, Nak? Hukum melaksanakan sholat wajib. Hukumnya fardu ain, wajib. Kalau tidak dilakukan berarti kita berdosa. Maka dari itu siapa yang sholatnya melaksanakan sholat 5 waktu? Angkat tangan. Sholat 5 waktu. Oke, ada lagi sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu. Kenapa? Ada yang 0 waktu. Kenapa? Oh, lagi halangan. Oke, yang tidak 0 waktu, 1 waktu, 2 waktu. Kenapa? 2 waktu. Yang lainnya kenapa nggak sholat? Oh, untuk itu jangan lagi ya. Sudah kelas 8, masuk sholatnya baru 2 waktu. Tolong dirutinkan lagi supaya ini cara kita mendekatkan diri pada Allah, karena nanti di akhirat nanti yang dihisap pertama kali adalah sholat kita, karena sholat merupakan tiang agama. Sholat ini termasuk rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Sholat yang kedua. Yang pertama, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua,
Melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji bila mampu. Tolong diingatkan lagi, itu persepsi pelajaran kita yang lalu. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang sholat. Sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnah ini bisa dilaksanakan secara berjamaah dan bisa juga dilaksanakan secara munfarid. Nanti penilaian kita juga sama seperti sebelumnya. Ibu akan menilai kelompoknya dan akan menilai individunya. Kelompoknya dari kalian bertanya, dari kalian kerjasamanya, kalian memaparkan hasil diskusinya, kalian menanggapi, itu untuk nilai kelompok ya. Marilah kita lihat video pembelajaran kita hari ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang sholat sunnah ini, Nabi bersabda bahwa barang siapa yang sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah telah membangunkan untuknya rumah di surga. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, serta sholat gerhana bulan. Untuk sholat sunnah hari raya atau sholat id atau kekurangan air pada musim kemarau yang sangat panjang, sholat gerhana bulan dan gerhana matahari hukumnya adalah sunnah muakkad, dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Ada yang dinamakan dengan sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan. Hukum dari sholat taraweh ini adalah sunnah muakkad. Kemudian sholat taraweh ini sebenarnya boleh dilakukan secara munfarid maupun secara berjamaah. Dilaksanakan pada waktu pagi hari, dimulai dari matahari setinggi tombak sampai sesaat menjelang masuknya sholat duhur. Dilaksanakan minimal 2 rakaat, boleh 4, boleh 8, boleh 10 atau 12 rakaat. Sudah dilihat tadi kan tentang video pembelajaran sholat. Di sini ada PowerPoint-nya, medianya. Kita lihat tentang hidup lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat sunnah. Kita lihat selanjutnya, pelaksanaan sholat sunnah merupakan cerminan tingkat ketakwaan seseorang hamba kepada Allah. Dalam melaksanakan sholat sunnah, kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Sholat ini menuntut kesungguhan dan tekad yang kuat, karena itu harus merelakan waktu, tenaga, harta demi melaksanakan sholat tersebut. Maka dari itu, sholat ini cerminan dari kita. Kalau kita sholat 5 waktu, pasti akhlak perbuatan kita akan bagus juga. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Apabila dikerjakan, kita akan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Di antara sekian banyak sholat, ada ditentukan untuk dikerjakan, dan ada untuk dikerjakan secara berjamaah, dan ada juga sholatnya dikerjakan secara sendiri, dan ada juga sholat bisa berjamaah, bisa sendiri atau munfarid. Pembahasan kita hari ini kita akan tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Ayo kita lihat sholat sunnah berjamaah. Ada berapa? Dilihat di bukunya sambil. Ada 5. Yang pertama sholat kedua hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Selanjutnya yang ketiga sholat apa? Ya, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini tolong diingatkan, jangan sampai terbalik. Nah, sholat gerhana matahari khusuf biasa saja. Kalau gerhana bulan khusuf. Selanjutnya yang kelima adalah sholat istisqa.
Ya, sholat yang dikerjakan untuk meminta hujan. Selanjutnya kita lihat sholat yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Yang pertama ada sholat rawatib. Sholat rawatib ini sholat mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Bisa sebelum sholat, bisa juga di sesudah sholat. Ada sholat sunnah rawatib muakkad dianjurkan, ada sholat sunnah rawatib gairu muakkad atau tidak terlalu dianjurkan. Selanjutnya kita lihat sholat tahiyatul masjid. Apabila kita masuk masjid, kita langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita mendekatkan diri atau kita hormat terhadap masjid, cara kita menghormati masjid. Selanjutnya sholat sendiri lagi, sholat meminta petunjuk, meminta pilihan, misalnya petunjuk apa, kalian minta apa sama Allah. Ini sholat istikharah. Dari media tadi ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi, memberi masukan? Keutamaan sholat sunnah rawatib itu apa? Ya, silakan. Ada temannya yang mau menambahkan? Dibangunnya rumah di surga. Iya, itu kalau kita melaksanakan ini, kita nanti akan memperoleh rumah yang khusus di surga. Mau? Mau, makanya laksanakan sholat ini. Karena sholat sunnah ini melengkapi sholat 5 waktu kita. Ada lagi? Apa pengertian sholat sunnah berjamaah? Iya. Ada yang tahu? Sholat sunnah berjamaah. Sholat yang dikerjakan secara bersama saling Tadi ada yang bertanya apa yang dimaksud sholat sunnah berjamaah. Selanjutnya kita lihat sholat sunnah yang munfarid. Apa kalau sholat sunnah munfarid? Nah, munfarid artinya sholat sendiri, berarti kita melaksanakan sholat ini secara sendiri. Boleh Bu? Boleh. Karena tujuannya masih untuk menyempurnakan sholat kita. Sholat apa? Sholat rawatib. Sebelum sholat 5 waktu kan ada sholat yang dikerjakan sebelum sholat wajib, ada yang dilaksanakan sesudah sholat wajib atau sholat fardu. Selanjutnya kita lihat, ini tugas LKPD nya, silakan kalian kerjakan nanti, tolong dikerjakan bersama-sama dengan kawannya, didiskusikan. Itu ada wacana cerita melaksanakan sholat. yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu say. Sudah diskusinya? Sudah semua? Oke. Silakan kelompok 1 sampaikan hasil diskusi kalian, dan yang lain tolong ditanggapi. Ini nanti Ibu ambil nilainya, ada nilai kelompoknya dan ada nilai pribadinya. Ibu tadi dari lihat kerjasamanya, mengerjakannya, tolong silakan dibacakan kelompok 1 hasil diskusi kalian. Yang lain tolong ditanggapi ya. Silakan. Jelaskan kenapa kita harus melaksanakan sholat. A. Karena sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Silakan A+ untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Mana kelompok 2? Iya, silakan. Sholat artinya berdoa. Sholat adalah suatu perbuatan dari perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Iya, sholat tadi ada yang mengatakan doa. Iya, kita memohon sesuatu itu harus langsung berdoa pada Allah, boleh? Silakan kelompok 3. Sebutkan nama-nama sholat 5 waktu beserta jumlah rakaatnya. Iya. A. Subuh 2 rakaat. B. Zuhur 4 rakaat. C.
Asar 4 rakaat, B Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Oke, kita kasih A+ juga untuk kelompok 3. Dari sini ada yang mau bertanya tidak tentang sholat kita? Sudah kita kilas ulang tadi ya. Materi kita hari ini kita tentang macam-macam sholat bersunnah secara berjamaah dan sholat sunnah secara munfarid. Tadi kita lihat sholat sunnah berjamaah ada Idul Fitri dan Idul Adha. Di sana ada cara-caranya, cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Niatnya nanti dibaca. Berapa rakaat sholat Idul Fitri nak? 2 rakaat. Takbir pertama ada berapa takbir? 7. Apa bacaannya? Siapa yang bisa ibu kasih nilai? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Iya, Indri bisa jawabnya. Kita kasih nilai untuk Indri itu bacaan untuk sholat takbirnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha sama takbirnya. Bacaannya ya. Sudah dari takbir pertama seperti biasa kita sholat. Gerakannya sama seperti ruku, sujud, dan berdiri lagi. Takbir kedua 5 ya. 5 kali takbir langsung sujud lagi dan langsung salam. Itu untuk praktek sholat Idul Fitri. Selanjutnya sholat gerhana. Gerhana tadi terbagi menjadi 2. Gerhana apa nak? Matahari dan gerhana bulan. Dikenal dengan istilah apa gerhana matahari? Khusuf. Kalau gerhana bulan khusuf. Yang terakhir dilihat apa tentang istisqa, kita minta hujan. Ada yang mau tanya lagi sudah? Kalau tidak ada, marilah kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah ya, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah ada berapa? Ada 5 sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat 2 hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat gerhana apa? Matahari dan bulan, yaitu khusuf dan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Itu sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua sholat yang dikerjakan secara sendiri. Yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib ini sholat yang dikerjakan mengiringi sholat 5 waktu, bisa sebelum sholat dan bisa sesudah sholat. Dan sholat apa lagi? Sholat tahiyatul masjid. Dan yang ketiga sholat istikharah, apabila kita memohon petunjuk kepada Allah. Moga-moga ada manfaatnya. Diingatkan ya, dipelajari. Minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang hikmahnya sholat ini. Dan yang kedepannya lagi, pertemuan keempat baru kita praktek sholat. Sini ada tugas rumahnya. Tugas rumahnya nanti tolong kalian lihat LKS kita. Halaman berapa sekarang, Nak? Halaman 25. Iya, tolong kerjakan pilihan ganda plus esainya. Jangan lupa ya, tugas rumahnya dikerjakan. Bagi yang tidak mengerjakan, nanti tidak ibu kasih nilainya akan rendah kita kasih. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Apabila ada kata ibu yang tidak berkenan, ibu mohon maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bersedia. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.